Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah, la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala, fasatadkuruna ma aqulu lakum wa fi amri Allah, inna Allah basirun bil ibad. Wa qala aidan qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah pengajian Surah Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih bisa duduk manis di majlis yang mulia ini, yaitu majlis ilmu. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan dengan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, para pengikutnya hingga kita setematnya kelak nanti mendapatkan syafaat dari beliau Allah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan mengkaji kitab tentang fikih. Dan di sini akan saya baca itu kitab Safinatun Najah. Kitab kalau di bahasa pesantren itu kitab yang paling kecil lah, kitab yang paling rendah. Cuman bacanya juga susah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena dan mengingat pada saat ini masih banyak orang-orang yang belum tahu apa itu tentang fikih, tentang berhadas, tentang masih menjadi besar, dan lain sebagainya. Untuk itu di sini saya akan bacakan kitab ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk hadirin sekalian. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, yang menguasai alam semesta ini. Di sini lafaz alhamdulillah umat empat makna itu, yaitu puji qadim ala qadim, puji kudus ala qadim, puji qadim ala kudus, dan puji kudus ala kudus. Jadi yang artinya segala pujian itu hanyalah milik Allah semata, yang mana Rabbil Alamin, yang telah menguasai alam jagat raya. Wa bihi nasta'in, dan kepada Allah mohon pertolongan. Sebelumnya kita lanjutkan pengajian ini, terlebih dahulu kita semua mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar pengajian ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala umur dunya, tentang perkara dunia, wa din, dan perkara agama. Mudah-mudahan urusan dunia dan agama kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu, dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat wassalam dan keselamatan ala sayyidina, untuk Nabi Muhammad SAW, itu khatamin nabiin, yang mana nabi yang jadi penutup para nabi, nabi yang terakhir setelah Nabi Muhammad, tidak ada nabi lagi. Walihi, dan salat dan salam untuk keluarga Nabi, wasobi, dan sahabatnya para Nabi, sahabatnya Nabi, wasobihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad SAW, ajma'ina, semuanya, tidak dipilih-pilih, semuanya sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Wala haula, dan tidak ada daya upaya, wala quwwatan, tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Al-Ali, yang maha luhur, Al-Azim, dan maha agung.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membaca hamdalah, salawat, puji kepada Allah, salat untuk Nabi, kita mulai dari pertama yaitu faslun arkanul Islam, pasal yang menjelaskan tentang rukun Islam. Dijelaskan arkanul Islam khamsatun. Di sini rukun Islam ada 5. Apa saja? Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama itu membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini rukun Islam pertama. Wa iqamus shalah, yang kedua mendirikan salat. Ini yang dimaksud yaitu salat 5 waktu. Salawat fardu yang jumlahnya ada 5 waktu, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Bagi orang Islam wajib mengerjakan salat ini. Wa ita'uz zakah, yang kedua memberikan zakat. Itu kalau dijelaskan dalam Fathul Qarib ada 5 macam sesuatu harta yang harus dizakati. Di sini nggak dijelaskan, hanya ini aja. Wa shaum Ramadhana, dan yang keempat yaitu puasa bulan Ramadan. Rukun Islam yang keempat, puasa bulan Ramadan. Bagi yang udah balik diwajibkan untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Puasa Ramadan yang keempat yaitu rukun Islam, yaitu puasa bulan Ramadan. Bagi orang Islam wajib menjalankan puasa bulan Ramadan. Bagi yang tidak ada halangan 9 penuh 30 hari. Wahidul baiti, yang kelima rukun Islam yaitu naik haji. Man istata', apabila mampu di perjalanan, mampu uangnya, mampu bekalnya, aman di perjalanan juga hingga sampai ke Baitul Haram. Ini maksudnya di sini. Itu man istata'a ilaihi sabila, itu bagi orang yang mampu di perjalanannya. Ini wajib untuk melaksanakan haji. Inilah rukun Islam yang harus kita laksanakan. Sebagai orang Islam harus menjalankan semua ini. Bagi orang Islam yang udah balik, artinya udah dewasa. Nanti di depan dijelaskan tentang tanda-tanda baliknya. Lanjut faslun arkanul iman. Ini fasal menjelaskan tentang rukun iman. Tadi udah jelaskan di atas, kita jelaskan tentang rukun Islam. Di bawah ini saya akan menjelaskan tentang rukun iman, pokok-pokok iman. Arkanul iman sittatun. Adapun rukun iman itu ada 6. Antumina billah, yang pertama itu beriman kepada Allah. Bicara tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat mendalam. Kalau dijelaskan di sini nggak akan selesai satu malam. Jadi yang pertama itu iman kepada Allah. Wa malaikati, dan kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, dan yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, dan yang keempat iman kepada utusan-utusan Allah, yaitu Nabi Allah. Wa bil yaumil akhir, yang kelima iman kepada hari akhir. Hari akhir itu hari kiamat. Wa bil qadari, dan yang
6 itu iman kepada qada dan qadar. Khairihi wa syarrihi, baik jeleknya qadar itu minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, rukun iman di sini sebenarnya itu iman kepada Allah. Beriman bahwa semua alam jagat raya ini adalah yang diciptakan Allah, dan kita hidup di sini juga yang beri kehidupan adalah Allah. Semua rezeki kita, apa-apa yang dimiliki kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa dan Maha Besar. Malaikatnya, maksudnya iman kepada malaikat Allah, yaitu percaya bahwa ada malaikat-malaikat Allah, apalagi yang diimankan yaitu ada 10 malaikat, di antara malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ada 10 malaikat yang harus kita imankan di sini, dan juga tugas-tugasnya. Padahal malaikat di sini ribuan dan tidak tahu hitungannya, jutaan. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu hitungannya. Yang wajib kita imankan yaitu 10 malaikat itu. Semulanya waktu itu beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu kita beriman kepada kitab Zabur, Taurat, Injil, dan kitab Al-Quran, dan suhuf yang lain diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang diwajibkan itu kita itu beriman kepada kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahwa beriman bahwa itu adalah kitab-kitab tersebut itu yang benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi untuk semua makhluk Allah, terutama untuk umat-umatnya para nabi, ya, untuk pedoman hidup. Wa rusuli, dan iman kepada utusan Allah. Di sini yang wajib kita imankan yaitu ada 25 nabi. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, selanjutnya yang bisa jelaskan terlalu panjang. Pokoknya yang dimaksud yang diimankan itu yang wajib diimankan itu ada 25 nabi. Wabil yaumil akhir, yang dimaksud iman kepada hari akhir yaitu akan datang hari kiamat. Walaupun kita semua tidak ada yang tahu kecuali Allah, Nabi pun tidak tahu. Dia hanya tahu tanda-tandanya hari kiamat, disampaikan kepada kita. Dia hanya tahu tanda-tandanya. Wajib beriman bahwa hari kiamat itu akan ada. Wabil qadari khairi wa syarri, yang terakhir itu keenam, yaitu iman kepada qadar dan qadar. Jadi ketentuan apapun yang terjadi di muka bumi ini, umur kita, rezeki kita, semua itu udah dipasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik dan jeleknya udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pembacaan singkat dari kitab Safinatun Najah yang sampai ke bab pasal tentang rukun Islam, rukun iman. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang baru pemula. Amin. Ya. Dan untuk saya membaca, untuk pribadi saya sendiri yang baca, mudah-mudahan bermanfaat juga khususnya untuk kita semua ini. Hadirin wa Allah Subhanahu wa taala, apabila yang mau mendengarkan selanjutnya tentang bacaan kitab Safinatun Najah ini, bisa mengikuti channel ini atau bisa pencet
channel Fakhrul Hasan atau Sudaryadi. Untuk itu dari saya kelebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.